Oke, kali ini kita bakal cobain langsung WRV tipe yang paling mahalnya, yaitu WRV tipe RS yang Honda Sensing. Dan kita bakal cobain juga nanti fitur Honda Sensingnya kayak apa. Yuk, langsung ikutin aja. Oke, jadi impresi awal begitu masuk ke mobil ini dan nyetir, ini langsung kerasa setirnya enteng banget. Bener-bener emang khasnya IPS-nya Honda gitu ya. Dan tadi tuh nyoba pas keluar parkiran, suspensinya emang kerasa agak stiff ya. Mirip-mirip karakternya HR-V gitu. Respons mesinnya juga gue suka nih. Dia emang khasnya Honda yang responsif dari mulai putaran bawah. Jadi emang mesinnya 1500-nya itu dengan tenaga 121 horsepower-nya pas banget sih ditaruh di mobil ini. Jadi dia emang pakai mesin yang sama ya dengan yang dipakai sama BR-V, sama City Hatchback. Oke, kita akan cobain satu fitur Honda Sensing yang pertama, yaitu Adaptive Cruise Control. Nah, ini kita udah bisa set nih di kecepatan sekitar 30 km per jam ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kendaraan di depannya. Nah, ini begitu kendaraan di depannya yang ngerem, ini mobil ikut ngerem juga. Padahal ini kita set di 40 km per jam. Dan begitu mobil depan itu jalan lebih kencang, mobil kita juga akan jalan lebih kencang sesuai dengan speed yang kita set di sini. Ini bakal ngebantu banget sih untuk di jalan perkotaan ya. Jadi ngurangin effort kaki kita untuk nginjek gas dan rem. Nah, fitur Honda Sensing yang kedua ada Lane Keep Assist. Jadi dia bakal ngasih intervensi kalau misalkan mobil kita keluar dari jalur. Fungsinya buat ngejaga mobil itu tetap di jalur gitu ya. Jadi kalau ada terdeteksi kita melenceng dari jalur gitu, dia akan ngoreksi setir. Sebenarnya kalau di dalam perkotaan gini nggak terlalu ngaruh sih, nggak terlalu kepake lah fitur kayak gitu. Lebih kepakainya justru untuk di tol. Fitur Honda Sensing berikutnya ada di Collision Mitigation Braking System. Jadi katanya sih ini bisa ngerem otomatis ya kalau di depan itu terdeteksi mobil ini akan menabrak. Tapi kita nggak bisa ya ngetesnya kayaknya agak-agak bahaya gitu kalau ngetes kayak gitu. Tapi boleh lah kita tes sebentar ya. Nih, misalkan di depan ada taksi gitu ya. Nah, kita coba ya. Dia bakal ngurangin kecepatan. Oh enggak, ternyata nggak berani sih. Soalnya jaraknya terlalu dekat. Pokoknya yang jelas dia ada fitur itu. Nah, fitur terakhir dari Honda Sensing ada namanya Lead Car Departure Notification. Jadi kalau kita lagi berhenti di kemacetan gitu ya, terus mungkin kita lagi sambil ngeliat HP atau apapun, nggak mau merhatiin di depannya. Begitu mobil di depannya itu jalan, dia akan ngasih notifikasi bahwa mobil depan udah jalan dan kita jadi harus cepat-cepat bergerak. Tuh. Yang terakhir dia tuh juga udah dikasih namanya Lane Watch. Jadi kalau kita ngaktifin sen ke kiri aja ya, ke kanan enggak. Itu dia ada kamera yang bisa ngasih lihat ini di sisi sebelah kiri mobil. Karena biasanya di sinilah sisi blind spotnya. Ini asli sih, ini bakal ngebantu banget sih. Apalagi kan kalau di kemacetan gitu ya, suka banyak motor yang selap-selip, kita nggak tahu gitu. Kita belok tiba-tiba motor yang di area blind spot itu nggak kelihatan. Oke, jadi kesimpulannya, menurut gue ini mobil emang bener-bener didesain untuk berkendara di perkotaan.
Jadi oke, fitur nggak terlalu yang canggih-canggih gimana, nggak terlalu yang mengutamakan kualitas material yang kayak HRV gitu, tapi di sini pas banget untuk dipakai di perkotaan yang notabene dipakai tiap hari gitu ya, karena semua fitur-fiturnya itu sangat-sangat memudahkan kita. Apalagi desain bodinya kompak dan dia juga punya ground clearance yang tinggi gitu. Jadi dalam keadaan hujan, banjir segala macam, ini mobil masih reliable untuk dipakai harian. Oke, jadi gimana menurut teman-teman soal mobil ini? Apakah worth it untuk dibeli? Silahkan komen di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3